Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam kesempatan podcast ini saya sebelumnya ingin meminta maaf karena selama beberapa minggu kemarin video Ngulik Firman tidak sempat saya tayangkan karena ada satu dan lain hal. Selain itu juga kita akan berusaha untuk terus membuat video ini dan juga Bapak Ibu dan teman-teman dan saudara sekalian boleh juga untuk men-sharekan video Ngulik Firman ini ke saudara-saudara, handai taulan atau bahkan orang-orang lain yang belum mengenal Kristus gitu ya. Jadi ini adalah sarana untuk teman-teman atau juga untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk juga bisa belajar firman Tuhan dari video-video yang ditayangkan di YouTube ini. Nah Bapak Ibu mungkin ada juga yang punya kesulitan untuk membahas firman, ada juga kesulitan untuk bisa menerangkan firman, boleh juga dibagikan video-video link-link YouTube yang ada di dalam video Ngulik Firman ini, YouTube Ngulik Firman ini dibagikan kepada orang-orang itu sehingga mereka boleh mengenal Kristus lebih dan juga sehingga kita boleh bersama-sama melihat adanya sukacita karena mereka boleh mengenal Tuhan. Dan ini harapan kita supaya banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan karena mereka mendengarkan firman. Dan inilah perjuangan kita di hari-hari terakhir ini supaya Injil Kristus betul-betul disebarkan dan supaya kalau boleh banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan saja melalui pemberitaan firman. Dan itu yang kita harapkan sama-sama. Tetapi itu juga di saat ini juga kita juga mau belajar firman bersama-sama. Kemarin kita sudah membahas dari tokoh-tokoh wanita yang ada di dalam kitab Matius. Terakhir kita sudah membahas sampai kepada Rut dan hari ini kita akan melanjutkan, saat ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan tokoh lain. Rut tidak akan saya lanjutkan, cukup sampai di situ dulu, kalau enggak selesai-selesai nanti Matiusnya. Kita akan melanjutkan dengan tokoh lain yang disebutkan di dalam kitab Matius. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman sekalian untuk mengambil Alkitabnya. Kalau mungkin sedang ada di rumah boleh ambil Alkitab dan juga catatan. Kalau Bapak Ibu mungkin sedang ada dalam perjalanan boleh dikeluarkan sesuatu yang bisa mengeluarkan teks-teks Alkitab atau Alkitab suara juga boleh. Mari bersama-sama kita membuka kitab Matius 1. Kita akan baca Matius 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sekali lagi kita akan membaca, dari ayat 5. Kita akan baca dari ayat 5 dan ayat yang ke-6. Itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai seseorang yang disebutkan di situ namanya ya. Ayat 5 dan ayat 6, Matius 1. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kita sudah bahas Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Kita sudah bahas Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Perhatikan di situ ada penekanan kata raja, Raja Daud. Kemudian Daud, bagian berikutnya Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi di sini kita melihat ada satu tokoh wanita yang disebutkan lagi di dalam teks Matius ini, yaitu Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah yang kita akan bahas adalah mengenai istri Uria ini. Sebelum kita masuk ke dalam teks ceritanya tentang istri Uria ini dan Daud, saya tertarik sekali untuk kita sama-sama merenungkan gini. Pertama, waktu kita baca, coba kita ingat-ingat dulu. Sebenarnya istri Uria ini ada nggak nama aslinya gitu? Disebutkan nggak sih nama aslinya di dalam Alkitab? Dan kalau disebutkan, kenapa ternyata Matius menulisnya bukan namanya, tetapi memakai kata istri Uria? Kan ibarat kata kan ini kan istri orang gitu, ya kan di dalam Matius 1 ini kan Daud memperanakan Salomo dari istri orang. Nah kan seperti itu. Jadi apa yang mau dimaksudkan oleh Matius ini dengan sebuah hal yang unik ini? Nah ini yang akan coba sama-sama kita cari tahu juga, kita gali juga. Jadi ini adalah pertanyaan yang mungkin akan dijawab entah di video kali ini atau mungkin video berikutnya gitu. Jadi pertanyaan ini, siapa nama istri Uria ini? Siapa nama istri Uria ini? Apakah disebutkan di dalam Alkitab? Yang kedua, jika disebutkan di dalam Alkitab, mengapa dikasih nama yaitu istri Uria oleh Matius? Kenapa Matiusnya istri Uria? Bukan nama yang ditulis di dalam Alkitab.
Nah, untuk itu kita akan sama-sama membahas tentang apa yang terjadi dengan Daud dan istri Uria ini. Supaya kita akhirnya bisa menemukan kesimpulan kenapa nama yang ditulis di dalam Matius ini adalah istri Uria. Untuk itu kita akan mencoba bersama-sama mencari dan menggali dulu dari kitab Samuel. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk membuka kitab 2 Samuel. Kita buka kitab 2 Samuel sekali lagi. Kita sebenarnya akan membahas terutamanya ada di pasal 11 dari kitab 2 Samuel. Kita boleh buka kitab 2 Samuel pasal 11. Dengan judul Daud dan Batsheba. Nah, kalau ditanya ada nggak nama istri Uria itu siapa? Nah, itu namanya Batsheba. Kalau mungkin Bapak Ibu nggak ada yang tahu, itulah namanya adalah Batsheba. Tapi kenapa ditulisnya istri Uria bukan Batsheba? Nah, untuk itu kita akan mencoba pertama-tama mencari tahu dulu apa yang terjadi kepada kehidupan mereka, Daud dan Batsheba ini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kehidupan Batsheba dan Daud ini, apa yang terjadi kepada mereka berdua, kita akan melihat dulu sebenarnya tentang Daud dengan posisinya sebagai raja. Sekali lagi kita berusaha dulu mengumpulkan informasi atau latar belakang dulu dari si Daud ini. Supaya kita ngerti konteks Daud ini ketika dan apa yang terjadi kepada dia dan Batsheba itu seperti apa. Supaya kita ngerti jalan ceritanya. Jadi kalau kita langsung datang kepada konteks ceritanya kayak gini, kadang-kadang kita akan mengalami, oh ya udah gitu, selesai baca aja. Tetapi kita akan mencoba sama-sama menggali dulu latar belakang atau jalan ceritanya dari Daud dan Batsheba, Daudnya dulu terlebih dahulu. Maka kita akan melihat pertama-tama posisi Daud saat ini. Kita perlu mengetahui posisi atau bagaimana sih Daud untuk saat ini di dalam kehidupannya. Nah, kita mengerti bahwa Daud itu adalah seorang yang dibilang berkenan di mata Tuhan. Dan dia adalah seorang raja Israel yang sedang memimpin bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Jadi ini adalah sebuah posisi yang sangat strategis, posisi yang sangat hebat. Dan ditambah berkali-kali kalau kita mengetahui dari kitab Tawarik gitu dan ya kitab Tawarik, kitab raja-raja. Allah selalu memperbandingkan raja-raja yang muncul, raja-raja Israel baik Israel utara dan selatan yang muncul itu dengan Daud. Selalu ada perkataan tidak ada yang seperti hambaku Daud, tidak ada yang seperti hambaku Daud. Tetapi yang kita harus mengerti adalah perkenanan Tuhan ini ternyata tidak membuat Daud itu luput daripada dosa. Nah, itu yang mesti kita mengerti. Perkenanan Allah kepada Daud tidak membuat Daud itu luput dari dosa. Nah, tapi nanti sebelum masuk kepada dosanya, kita menggali lagi latar belakangnya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang raja. Kita mengerti bahwa dia adalah raja Israel. Semua sepertinya itu tidak perlu kita kita perlu gali-gali lebih banyak karena kita semua mungkin sudah tahu yang sering membaca Alkitab. Kalau yang belum tahu, bacalah Alkitabnya lebih sering gitu ya. Nah, kita lihat juga apakah Daud ini punya istri atau enggak? Dan dia apakah punya anak dari istri itu atau enggak? Maka kita coba membuka kitab Samuel di pasal yang ketiga, 2 Samuel 3. Di sini kalau kita lihat di 2 Samuel 3, ada beberapa nama yang ditulis di situ gitu ya, 2 Samuel 3. Di situ ada di ayat 2, 2 Samuel 3 ayat 2. Di situ ada tulisan, di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam. Di situ ada Amnon dari Ahinoam. Perempuan Yizril. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakah, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Eglah, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Jadi ada Ahinoam, Abigail, ini istri-istrinya. Terus ada Maakah, ada Hagit, kemudian ada Abital dan ada Eglah. Jadi itu nama-nama istrinya. Dan istrinya ini semuanya punya anak gitu ya. Ada anaknya Ahinoam namanya Amnon, anaknya Abigail namanya Kileab.
Anaknya Maaka namanya Absalom. Nah Absalom ini kita tahu punya sejarah yang cukup membagongkan gitu ya kalau bahasa anak-anak zaman sekarang. Membagongkan gitu sejarahnya. Terus ada Sefaka itu anak dari Abital, dan Daud dan Abital. Terus ada Yitriam anaknya Daud dan Eklah. Jadi kalau kita lihat apakah Daud ini adalah orang yang tidak punya keturunan? Ya ternyata dia punya banyak sekali keturunan. Punya istri juga. Kalau kita lihat ada 6 ya di situ ya ditulis. Nah, jadi kalau kita pertimbangkan, apakah kehidupan Daud ini adalah kehidupan yang kekurangan gitu atau tidak limpah gitu ya? Ternyata Daud sudah dilimpahi dengan banyak hal, sudah diberkati dengan banyak hal gitu ya. Saya nggak bilang bahwa kalau ada yang mungkin bertanya, kok bisa istrinya banyak tapi Tuhan tidak melihat dia sebagai berdosa? Kita harus mengerti konteks Alkitab tidak sedang membicarakan bagian itu. Sekali lagi konteks Alkitab tidak sedang membicarakan bagian itu. Bagaimana Tuhan melihat banyaknya istri Daud dan kayaknya Tuhan gak apa-apa. Tunggu, Alkitab tidak membicarakan gini loh. Kita harus mengerti Alkitab itu tidak mendetailkan segala hal gitu ya. Tidak mendetailkan segala hal. Wah kalau gitu Alkitab kurang lengkap dong. Nah makanya kita perlu mempelajari yang namanya doktrin Alkitab. Biasanya di bagian-bagian ini nih orang tuh akan banyak banget yang kayak memperdebatkan ini, memperdebatkan itu. Nah makanya waktu kita baca Alkitab sebenarnya kita harus ngerti mengenai doktrin Alkitab. Kita perlu mengerti sejarah mengenai kitab-kitab ini. Termasuk Samuel. Samuel ini adalah kitab sejarah gitu. Jadi sejarah bangsa Israel. Jadi kitab yang menuliskan banyak sekali hal-hal mengenai apa yang sedang terjadi ketika bangsa di Israel itu dipimpin oleh seorang raja. Jadi itulah makanya Samuel juga kitab apalagi 1 Samuel itu adalah transisi dari hakim menjadi raja. Nah itu nanti sebenarnya kitab ini mesti kita baca dengan kompleks dari kitab sebelumnya. Yaitu kitab Samuel ini sebelumnya adalah kitab hakim-hakim gitu ya. Kita perlu membaca dengan teliti, dengan kompleks gitu. Memang sebelum Samuel adalah kitab Rut, tapi kitab Rut sendiri pun itu adalah di zamannya hakim-hakim. Itu yang harus kita mengerti. Jadi saya juga karena Alkitab tidak membahas bagian tersebut, saya juga tidak akan terlalu membahas banyak tentang istrinya banyak apa segala macam. Ya itu tidak dalam teks ini sedang tidak tertulis itu, jadi saya tidak bahas. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah di sini ternyata Daud sudah diberkati dengan sangat luar biasa oleh Tuhan. Gitu ya, memiliki banyak anak, terus kemudian memiliki kerajaan. Jadi kita bisa melihat dia juga adalah raja yang dicintai oleh rakyatnya. Dan di mata rakyatnya dia adalah orang yang sangat rohani juga. Ini yang harus kita mengerti. Jadi kita untuk masuk ke dalam ceritanya Daud dan Batsheba, ada 3 hal yang harus kita ingat. Pertama, Daud ini adalah raja yang dicintai oleh rakyatnya dan rakyatnya itu sangat memandang dia dengan wah ini adalah orang yang kerohaniannya baik banget gitu ya. Seperti pendeta-pendeta yang zaman sekarang itu setiap kali ada orang gitu ya, setiap kali ada jemaat datang ke gereja terus kemudian melihat pendeta berkhotbah atau bahkan sampai menumpangkan tangan sampai orang kayak gemetar-gemetar begitu, langsung akan dipandang orang ini adalah orang yang memiliki rohani yang sangat baik gitu. Dan sehingga apapun yang akan dilakukan oleh orang itu, oleh si pendeta ini, kadang-kadang itu jemaatnya kalau dia melihat pendetanya salah, dia juga takut untuk ngomong keluaran atau bahkan ngomong sama pendeta itu tersebut. Padahal pendeta adalah manusia yang perlu ditegur juga. Sekali lagi, pendeta adalah manusia yang perlu ditegur juga gitu loh. Karena manusia tidak ada satupun yang secara behavior itu tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Bahkan pendeta pun bisa salah menafsir firman Tuhan. Saya harus bilang ini, pendeta pun bisa salah di dalam menafsir firman Tuhan. Makanya kita sebagai domba-domba yang ada di dalam gereja, kita tuh harus mengerti mengenai kebenaran. Supaya apa? Jangan sampai ketika ada yang berkhotbah di mimbar, Anda diberikan racun sehingga Anda menjadi domba yang lemas, domba yang parah dan penuh dengan penyakit. Maka hati-hati, kita harus berhati-hati. Dan bagaimana caranya untuk memilih atau melihat apakah hamba Tuhan ini atau pendeta ini adalah orang yang benar di dalam pengajarannya dan lain sebagainya macam, itu kapan-kapan mungkin kita akan bahas. Karena kita perlu melihat kepada Matius 7, di situ dibilang ada orang yang di akhir zaman tuh akan ngomong
Aku sudah menumpangkan tangan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tapi ternyata Tuhan bilang, nyahlah aku tidak mengenal engkau. Dan kadang-kadang sekali lagi ya, orang-orang atau pendeta-pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan yang terlihat bisa doing something yang supernatural, itu dianggap sebagai seorang yang sangat suci, punya kerohanian yang baik. Oh padahal bisa saja di Matius 7 dibilang, Allah bilang kepada dia, aku tidak mengenal kamu. Nah ini kenapa saya membicarakan hal ini yang akan masuk ya cerita hal seperti ini yang akan masuk ke dalam ceritanya Daud dan Batsyeba ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya dengan cerita-cerita itu? Lihat, karena orang terlalu suci dimanapun ya, dia kelihatan baik, dia kelihatan suci. Saking sucinya orang tuh nggak mungkin berpikir dia punya kesalahan. Dan kalau ada orang yang laporin kesalahannya dia, justru orang ini yang akan dianggap, ih kok kamu berusaha untuk jatuhin dia. Nah inilah nanti yang akan kita bahas di dalam bagian berikutnya. Makanya ada seorang yang bilang bahwa si Batsyeba ini adalah wanita yang terbungkam mulutnya. Oleh karena apa? Dia mengalami kejahatan dari seorang yang kerohaniannya tinggi. Tapi kita lihat nanti dia ternyata gak pernah ngomong apapun. Tidak diberi kesempatan bicara apapun. Itulah makanya di pasal 12 Nathan lah langsung utusan dari Allah. Nabi Nathan itulah yang langsung ngomong sama Daud. Tapi nanti kita lihat ceritanya ya. Nah jadi kita melihat, jadi sekali lagi 3 poin ini diingat. Yaitu bahwa Daud adalah raja yang dicintai rakyatnya. Kemudian di mata rakyatnya dia adalah orang yang punya kerohanian yang sangat baik. Dia adalah raja yang juga penuh dengan kalau bertarung kemana juga membawa kemenangan dan lain sebagainya macam. Kemudian dia punya istri banyak dan semuanya punya anak. Kemudian kita melihat juga di dalam 2 Samuel 10 ayat 19. Coba kita buka 2 Samuel 10 ayat 19. Di dalam konteks 2 Samuel 10 ayat 19, perhatikan di sini. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram dan memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Dan juga kita bisa mengerti di dalam cerita ini, Daud adalah raja yang ternyata bisa mengamankan keadaan dari bangsa Israel ini. Sehingga banyak sekali orang-orang itu yang kalau mereka bertarung sama Israel, bertempur bersama Israel, bertempur kepada bangsa Israel, mereka lah yang kalah dan lain sebagainya macam. Jadi ini Daud ini bukan orang yang biasa. Ini adalah raja yang sangat hebat di dalam perekonomiannya. Dia memiliki kerajaan yang tangguh juga. Ini adalah ciri orang yang ini adalah ciri-ciri keadaan yang sangat diinginkan oleh manusia zaman sekarang. Kemanapun menang, terus punya harta banyak, terus kan kalau di zaman perjanjian lama, orang yang tidak punya anak itu kan dianggap kayak kena kutuk gitu ya. Nah ini yang juga terjadi bahwa Daud ini bukan orang yang dikutuk, tapi adalah orang yang diberkati. Wow. Nah ini yang menarik. Jadi tidak ada satu celah pun sebenarnya yang bisa dilayangkan kepada Daud. Sekali lagi tidak ada satu celah pun yang dilayangkan kepada Daud. Tetapi nanti kita akan melihat di pasal berikut, di pasal 11 ini, Daud dan Batsyeba. Pada akhirnya ternyata Daud tiba-tiba melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Dan kita akan membahas di dalam video berikutnya, di dalam video berikutnya mengenai Daud dan Batsyeba ini atau istri Uria ini. Dan tetap disimpan pertanyaannya, yaitu tadi kita udah jawab satu pertanyaan dari kitab Matius, yaitu apakah tidak tertulis nama istri Uria ini, ternyata tertulis namanya Batsyeba. Dan kalau tertulis, kenapa tidak dimasukkan namanya ke dalam kitab Matius? Nah itu yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Kenapa tidak tertulis di dalam kitab Matius? Nah itu saja dulu, saya recap sedikit dulu, saya mengulang sedikit dulu apa yang sudah kita bahas. Jadi itu tadi 2 pertanyaan itu, kemudian kita mengingat latar belakang Daud. Daud adalah orang yang raja yang dihormati, raja yang dibilang Tuhan, dia adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Terus kemudian dia juga punya banyak anak, punya banyak istri. Kemudian dia adalah orang yang
terlihat bahwa dia punya kerohanian yang baik. Tapi nanti apa yang akan terjadi di 2 Samuel 11, nanti kita akan melihat sama-sama. Dan demikian dulu video ngulik firman pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus membaca Alkitabnya. Video-video ngulik firman ini bukanlah sarana untuk mengganti pembacaan Alkitab dan disiplin rohani Bapak Ibu dan saudara sekalian setiap hari. Ini hanyalah sarana penunjang supaya kita bisa sama-sama mengerti firman. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita terus baca Alkitabnya. Dengarkan video ini untuk bisa belajar lagi firman Tuhan. Sambil terus bagikan link-linknya ke orang-orang yang Bapak Ibu rasa perlu untuk mendengarkan firman. Supaya mereka boleh hidup dengan penuh kelimpahan oleh karena mereka mengenal firman Tuhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk terus mengulik firman dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.